Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, perkenalkan nama saya Meirila Diwisgea, mahasiswa UMRI, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Digital Forensik, Keaslian Video Rekaman CCTV menggunakan metode Localization Tampering. Tahap pertama yaitu simulasi video. Nah, pada tahap simulasi video pertama-tama yang kita lakukan adalah memasang CCTV. Nah, pada penelitian ini saya memasang CCTV di depan sebuah gudang yang mengarah di pintu keluar masuk. Nah, hasil rekamannya nanti kita ambil yang berdurasi 1 menit. Nah, setelah kita ambil, langkah selanjutnya itu menggandakan video tersebut. Nah, video pertama nanti kita beri nama file video asli, dan video kedua nanti atau hasil ganda dari video tersebut diberi nama video tapering. Nah, pada file video tapering kita akan melakukan attack addition dan attack deletion. Nah, attack deletion yang dilakukan di sini sebagai simulasi adalah menambah sebuah pick up atau mobil pick up yang mengarah ke dalam gudang. Kemudian untuk attack deletion nanti kita gunakan menghilangkan orang yang sedang berjalan kaki. Kemudian tahap selanjutnya adalah menganalisis. Nah, pada skripsi ini saya akan menggunakan metode forensik National Institute of Justice atau NIJ untuk mendapatkan bukti-bukti digital. Nah, barang bukti di sini berupa video yang akan nanti dianalisis menggunakan metode localization tampering dengan tujuan agar mengetahui frame keberapa yang telah ditampering. Nah, tahapan metode NIJ sendiri dimulai dari identifikasi. Nah, pada tahap identifikasi ini peneliti mengidentifikasi ada 2 file video yang telah diberi nama file video asli dan file video tampering. Kedua video tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti. Selanjutnya tahap collection. Pada tahap collection kita mengumpulkan semua barang bukti yang berhubungan dengan investigasi. Nah, pada penelitian ini peneliti telah mengambil 2 buah video, yang itu file video asli dan file video tampering. Tahap selanjutnya adalah examination. Nah, tahap examination di sini yaitu memastikan barang bukti yang didapatkan asli, dilakukan teknik hashing. Nah, di sini menggunakan hashing MD5 dengan tujuan mengetahui derajat kesamaan pada sumber asli dan hasil duplikasi. Nah, untuk nilai hashing masing-masing video bisa kita lihat pada slide presentasi. Yang pertama itu nilai hashing pada video asli seperti yang kita lihat, yang kemudian hasil hashing file video tampering seperti juga kita lihat pada slide presentasi. Tahap selanjutnya adalah dari tahap NIJ sendiri, yaitu analisis. Nah, pada tahap analisis ini saya menganalisis barang bukti dengan metode localization tampering. Nah, metode localization tampering sendiri merupakan metode mendeteksi bagian video yang telah diganti, ditambah, dihapus oleh seseorang untuk kepentingan tertentu. Tujuan utama dari metode localization tampering ini adalah untuk mengetahui frame keberapa yang telah dimanipulasi. Nah, untuk menganalisis barang bukti dengan metode localization tampering, pertama itu yang dilakukan adalah analisis metadata. Nah, pada metadata file video asli dan file video tampering memiliki perbedaan di bagian jurnal di mana size file dan bitrate file video tampering sedikit lebih besar, yaitu dengan 44,8 MB megabyte, dan dengan bitrate 6253 kbps per second. Untuk di bagian video terdapat perbedaan pada frame rate, di mana video asli frame rate-nya dengan 30 fps, sedangkan video tampering memiliki frame rate-nya
30,032 fps. Di bagian audio kedua video tersebut tidak ada perbedaan. Nah dari hasil metadata tersebut bisa kita simpulkan bahwa salah satunya dari video tersebut adalah video manipulasi. Kemudian langkah selanjutnya dari metode localization tapering ini adalah analisis frame. Nah, tahap awal untuk menganalisis frame yang pertama itu dilakukan dengan setiap video diekstrak menjadi bagian-bagian frame berupa file gambar dengan format JPG. Nah, pada tahap ini saya menggunakan bantuan tools video to JPG Convert. File video asli dan file video tampering masing-masing akan diekstrak menjadi 33 frame. Nah, untuk mendapatkan masing-masing nilai RGB, saya menggunakan bantuan tools JPNG Snoop, di mana tools ini dapat menampilkan info nilai pixel RGB dari suatu gambar atau citra. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan nilai RGB seperti nilai RGB pada frame 1 file video asli memiliki nilai RGB R-nya 234, G-nya 233 dan B 199. Sedangkan nilai RGB pada file video tampering adalah R-nya 234, G-nya 233 dan B-nya 199. Nah, pada frame ini atau frame 1 baik itu video asli maupun video tampering sampai frame kelima memiliki nilai RGB yang sama. Nah, selanjutnya pada frame ke-6 sampai frame 33 memiliki nilai RGB yang berbeda antara file video asli dan file video tampering, di mana frame 6 file video asli memiliki nilai R-nya 234, G 233 dan B 175. Sedangkan nilai file video tampering memiliki nilai R 235, G-nya 228 dan B 188. Nah, dari situ bisa kita simpulkan dari frame 1 sampai ke 5 belum terjadi tampering, dan mulai dari frame 6 sampai frame 33 telah terjadi tampering. Kemudian adalah menganalisis frame dengan algoritma Kamen. Nah, setelah kita mendapatkan nilai RGB-nya, nah, selanjutnya adalah kita menganalisis frame tersebut dengan algoritma Kamen dengan cara menentukan titik pusat atau centroid dari masing-masing cluster frame dengan cara membagi dua tiap nilai RGB. Misalnya pada frame 1 video asli nilai R-nya 234, G-nya 233 dan B-nya 199. Nah, nilai tersebut dibagi dua untuk mendapatkan titik pusat tiap klasternya, sehingga titik pusat dari frame 1 video asli R-nya 117, G-nya 116,5 dan B 99,5. Nah, tahap selanjutnya yaitu setelah mendapatkan nilai titik pusat setiap frame, baik itu frame video asli maupun frame video tampering yang memiliki masing-masing frame 33 frame. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan dari nilai titik pusat tersebut, kita akan mendapatkan nilai titik jarak antar titik pusat. Nah, jadi jarak anggota cluster atau kelompok data dapat dihitung dengan cara nilai pixel data 1 atribut warna E dikurangi nilai centroid awal cluster A1 atribut warna R, kemudian dipangkatkan 2 ditambah nilai pixel data 1 atribut warna G dikurangi dengan nilai centroid awal cluster 1 atribut warna G, kemudian dipangkatkan 2 nilai pixel data atribut warna B dikurangi dengan nilai centroid awal cluster 1 atribut warna B,
kemudian dipangkatkan 2. Setelah mendapatkan hasilnya, kemudian kita akarkan. Nah, langkah tersebut kita akan lakukan di setiap frame file video asli maupun file video tampering dengan hasil seperti di slide PPT. Setelah kita mengetahui jarak antara cluster, kemudian adalah kita menganalisis dengan grafik histogram, di mana pada penelitian ini saya akan menggunakan tools pemrograman MATLAB. Nah, pada frame file video asli bisa kita lihat perbedaan grafiknya. Dari frame contoh yang saya pakai di sini adalah frame 1 dan frame 1 dari video asli maupun video tampering. Kemudian dari frame 1 sampai 5 file videonya memilih dari frame 1 sampai 5 antara file video asli dan file video tampering memiliki grafik yang sama. Tetapi mulai dari frame 6 file video asli maupun file video tampering memiliki perbedaan grafik, sehingga bisa kita simpulkan bahwa dari frame 1 sampai frame 5, baik itu frame video asli maupun frame video tampering, memiliki tidak terjadi tampering atau memiliki nilai RGB yang sama. Kemudian pada frame 6 sampai 33 memiliki perbedaan mulai dari nilai RGB maupun grafiknya. Kemudian adalah tahap dari NJ itu adalah reporting atau laporan. Nah, pada yang bisa dilaporkan pada skripsi ini adalah pada penelitian ini video digunakan berasal dari CCTV, hasil simulasi attack addition dan attack deletion yang kemudian dianalisis dengan metode localization tampering. Video yang digunakan masing-masing berdurasi 1 menit yang kemudian diekstra menjadi 33 frame masing-masing video. Nah, kemudian kita analisis setiap frame tersebut dan terdapat perbedaan nilai RGB dari frame 1 kemudian kita analisis masing-masing frame tersebut dari frame 1 sampai frame 5 file video asli maupun file video tampering memiliki nilai yang sama, sedangkan pada frame 6 sampai frame ke-33 memiliki nilai frame yang berbeda. Nah, selanjutnya diperkuat dengan hasil grafik histogram setiap frame, di mana pada frame 1 sampai frame 5 antara file video asli dan file video tampering memiliki grafik yang sama. Kemudian pada frame 6 sampai frame ke-33 memiliki grafik yang berbeda, sehingga bisa kita simpulkan bahwa dari frame 1 sampai frame ke-5 tidak terjadi tampering, tetapi pada frame 6 sampai frame 33 merupakan lokasi atau tempat terjadinya tampering pada video. Kemudian dari hasil penelitian bisa disimpulkan, yang pertama itu tahapan untuk menganalisis keaslian video menggunakan metode localization tampering, dimulai dari simulasi video, kemudian mengecek nilai hashing, kemudian pengecekan metadata, dan selanjutnya mengecek nilai pixel RGB, dan yang terakhir adalah menampilkan grafik histogram. Yang kedua itu hasil penelitian adalah pada frame 1 sampai frame 5 antara file video asli dan file video tampering belum terjadi tampering, sedangkan pada frame 6 sampai frame ke-33
lokasi atau tempat terjadinya tampering. Untuk saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan beberapa hal untuk peningkatan terhadap analisis keaslian video dengan menggunakan tag yang berbeda dan sumber video yang berbeda. Nah, untuk pengembangan metode localization tampering sendiri, diharapkan bisa menggabungkan metode lain untuk meningkatkan akurasi dalam menganalisis barang bukti, dalam hal ini berupa video. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Salam.